Mungkin kita akan tanya, Ustadz kenapa ada yang mendolimin saya? Saya tidak pernah ngotek-ngotek namanya, nyebut-nyebut orangnya. Saya juga tidak pernah kemudian menyatot namanya, menghancurkan harumatannya. Tapi dia tega melakukan itu. Jawabannya apa? Disampaikan Syekh Utsaimin. Orang itu kadang-kadang mendolimi kita karena Allah sedang merencanakan kita untuk mendapatkan yang terbaik. Dan mendapatkan yang terbaik itu harus dilewati dulu dengan kita itu terdolimi dan kita bersabar, baru mendapatkan yang terbaik. Rasulullah itu kalau nggak didolimi di kota Mekah selama 13 tahun, Nabi tidak akan mendapatkan kota Madinah. Nabi tidak akan ketemu Sa'ad bin Mu'ad, Abu Darda, Abdullah bin Rawaha, ini sahabat-sahabat Ansor yang gede-gede, kibar dari sahabat Ansor. Tapi karena Nabi didolimi 13 tahun di kota Mekah, lahirlah fajar kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu adalah kok kita sama Madinah. Makanya kalau kita didolimin kadang-kadang ya sudah, maafin. Saya tidak bisa berbuat baik, tapi kalau maafin bisa. Tidak apa-apa Pak, Bapak cuma dapat pahala memaafkan, tapi nggak dapat pahala poin yang pertama. Jadi kalau kita didolimin kok kita senyum, Mas kamu tuh didolimin, tapi kenapa kamu kok senyum? Iya, karena sebentar lagi kota Madinah akan datang, Masya Allah. Yang kemudian tanya jadi bingung. Makanya disitulah kita paham, itulah kenapa kita terdolimi. Makanya saya ingat ada sebuah kisah nyata, mungkin pernah saya sampaikan di sini pula. Ada salah satu owner Pak, pemilik perusahaan yang ada di Lebak Bulus. Saya kajian di sana, habis kajian itu beliau cerita, Ustaz tahu nggak kenapa saya sampai punya perusahaan restoran. Saya dulunya kerja di bank konvensional, lalu kemudian akhirnya saya difitnah sama teman saya, lalu akhirnya atasan saya lebih mendengar apa yang disampaikan teman saya itu, dan akhirnya saya dipecat secara tidak terhormat. Maaf ya Pak, orang itu kadang menghakimi orang itu dari apa yang dia dengar, bukan dari apa yang dia lihat. Kita kadang-kadang kenalan sama orang baik gitu, tiba-tiba muncul desas-desus. Yang kita percaya itu desas-desus, bukan apa yang kita dengar. Itulah naifnya manusia. Mungkin juga termasuk saya masih kadang-kadang gitu. Kita itu menghakimi orang dengan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat. Dipecat beliau secara tidak terhormat, pulang luntang-luntung beliau. Ketika dia luntang-luntung, itulah dia dulunya pernah sekolah di tata boga, masak. Ada masakan itu ceker dengan mie ayam. Dia masak, dia share kepada keluarganya, dan Masya Allah kemudian banyak orang senang buka warung, buka gerobak, nyewa, dan akhirnya gede bisa beli, dan akhirnya bisa membuka banyak cabang. Dan dia sempat berkata setelah itu, Ustadz kalau saya bisa ketemu lagi dengan orang yang memfitnah saya pengen terima kasih dalam tanda kutip atas fitnah yang dia berikan kepada saya. Coba kalau dia tidak fitnah saya, maka penghasilan saya masih kotor, dan bisa jadi saya tidak mendapatkan restoran ini.